welcome back to my channel Rahmatul Hidayah. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa, vlog saya itu mengenai kitab Tanbihul Qaul. Seperti vlog yang kemarin ya, kita masih bahas tentang kitab Tanbihul Qaul. Isi kitab Tanbihul Qaul itu sendiri mengenai keutamaan-keutamaan yang pastinya berpacu pada sabda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kalian masih ingat siapa sih pengarang kitab Tanbihul Qaul? Ayo, ingat nggak? Nah, jadi pengarang kitab Tanbihul Qaul itu Imam Nawawi Al-Bantani. Dia itu mensyarah kitab Lughatul Hadis karangan Imam As-Suyuti. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keutamaan dari wudu. Pasti sudah nggak asing kan di telinga kita mengenai kata-kata itu. Kita patutnya melakukan wudu itu setiap hari. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sebelum sholat diwajibkanlah kita itu wudu. Nah, wudu itu untuk mensucikan diri kita dari sebuah hadas kecil. Nah, kemudian apa itu wudu? Pengertian wudu. Jadi, secara bahasa, wudu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu wudu'a, yang artinya bersih, suci, dan murni. Namun secara fikih, wudu itu berarti air yang digunakan untuk membasuh sebagian anggota tubuh tertentu dan untuk mensucikan diri. Nah, maksudnya apa? Jadi wudu itu kita gunakan ketika kita akan beribadah kepada Allah. Contohnya itu untuk sholat dan membaca Quran setelahnya. Nah, untuk wudu sendiri itu tidak sembarangan. Jadi wudu itu punya syarat dan juga rukun. Syarat-syarat wudu ada yang tahu? Syarat yang umum yaitu yang pertama, kita itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Maksudnya air yang suci yang mensucikan, air itu suci, tapi dia itu tidak mengandung najis atau kotoran. Kemudian bagaimana dengan air yang mensucikan? Maksud air yang mensucikan itu dia bisa mensucikan tubuh kita, bukan termasuk air yang mustakmal. Air mustakmal itu air yang suci tapi dia itu tidak mensucikan. Kemudian syarat kedua yaitu kita menghapus hal-hal yang menghalangi masuknya air wudhu ke dalam tubuh kita. Contohnya apa? Make up, tato, dan lain-lain. Mengapa itu perlu dihapus? Karena takutnya ketika kita berwudhu, hal-hal tersebut seperti make up itu menghalangi masuknya air wudhu ke dalam kulit. Sehingga apa? Wudhu yang kita lakukan itu tidak sah. Maka ketika wudhu yang kita lakukan saja tidak sempurna atau tidak sah, lalu bagaimana dengan sholat kita? Pasti ya itu pas Allah akan menolak sholat kita, maka sholat kita pun tidak sah. Nah, kemudian syarat wudu sudah. Yang kedua yaitu rukun wudu. Nah, wudu itu punya rukun-rukun. Rukun yang pertama yaitu niat. Niatnya seperti apa? Nawaitul wudu an raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, kemudian rukun wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Kemudian rukun wudu yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai telapak kaki. Dan keenam itu tertib. Maksudnya tertib harus berurutan. Tidak boleh kita membasuh tangan dulu baru kita membasuh muka. Nah, itu tidak boleh. Maka itu harus tertib sesuai urutannya. Nah, kemudian teman-teman, apa itu keutamaan dari wudu? Jadi di kitab Tanbihul Qaul ini membahas tentang keutamaan-keutamaan wudu. Jadi dalam kitab Tanbihul Qaul ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Qala Nabi SAW, dawuh sapa Nabi Muhammad SAW, man utawi sapa wong tawaddoa wudu sapa man li sholati krana salat pasana moko becikake man ing wudu al wudu'a ing wudu cuma nokonuli koma jumenang sopaman ila sholati ing sholat fa innahu moko satemene man yahruju apus opaman min khoti ati saking kesalahan man kayaumin kaya dina waladathu dan lairake man ummuhu saking ibunya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Man tawaddu ahli sholati fa ahsanal wudu'a tsumma qama ila sholati fa innahu yahruju min khati'ati kayaumi ladathu ummuhu." Jadi dalam hadis ini disebutkan
bahwa barang siapa seseorang yang dia itu melaksanakan wudhu untuk sholat dan dia itu membaguskan dalam sholat, dalam wudhunya, dia itu memperbaiki wudhunya itu dengan sebenar-benarnya, dengan bagus, maka ketika itu dia melaksanakan sholat, maka dia itu sama seperti dimana dia itu dilahirkan, hari dilahirkannya dia. Maksudnya apa hari dilahirkannya dia? Berarti bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini, ketika seseorang memperbaiki dalam wudhunya, maka dia itu sama seperti hari dilahirkannya itu. Hari dilahirkannya itu kita bisa berpikir ke anak kecil yang masih bayi. Anak kecil yang masih bayi, dia itu terbebas dari dosa, dia itu masih suci. Nah, ketika kita melakukan wudhu, kita itu sama seperti orang yang bayi yang baru lahir. Lalu sungguh dahsyatnya kan, berarti begitu dahsyatnya keutamaan yang Allah berikan dari wudhu itu. Kita hanya berwudhu dengan sungguh-sungguh, namun hati kita, badan kita itu sudah disucikan oleh Allah. Seperti kita itu seperti bayi yang baru lahir, yang masih suci, masih bersih dan tidak tersentuh oleh kotoran apapun. Nah, kemudian hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong nama turu sapa man ala wuduin ing atase wudu padarakahu moko teka apa man al mautu mati fitil kalailati ing dalam mengkono-mengkono wengi bahwa moko utawi man yang ndawahi ing sisine Allah iku syahidun wong kang syahid. Nah, dalam kitab ini juga disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nama ala wuduin fadarakahul maut fitil kalailati bahwa yang ndawahi syahidun. Artinya barang siapa yang dia itu tidur dalam keadaan suci, dia itu masih menjaga wudhunya dan kemudian dia tidur, maka ketika ada kematian datang kepadanya, maka dia itu dianggap mati syahid oleh Allah. Maksudnya gimana? Semisal ada seorang laki-laki, dia itu ketika mau tidur, dia itu berwudhu terlebih dahulu, dia itu mensucikan diri sebelum dia tidur. Nah, kemudian ketika dia tidur, ternyata dia diambil nyawanya oleh Allah, dia itu mati, dia itu meninggal. Maka ketika dia itu meninggal, maka Allah itu menyebutnya bahwa dia itu termasuk orang yang mati syahid. Orang mati syahid. Berarti bagaimana dengan orang mati syahid? Dia itu tidak dihisab dan dia itu pasti masuk surga. Nah, begitu utamanya orang yang cuma wudhu kemudian dia tidur, dia tidak melakukan apapun. Itu saja utamanya, keistimewaannya itu sangat besar. Nah, bagaimana jika kita menjaga wudhu kita setiap hari, kita selalu melakukannya setiap hari? Nah, pasti Allah akan memberikan keutamaan yang lebih banyak. Nah, dari kedua hadis tadi, kita sudah melihat bahwa dahsyat sekali keutamaan dari wudhu. Benar? Nah, maka dari itu kita mari usahakan untuk selalu berwudhu. Kenapa? Karena setiap basuhan wudhu itu, maka malaikat itu ada di dalam diri kita. Nah, kemudian saya punya sebuah cerita dari Bilal bin Rabah. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal bin Rabah, Bilal, mengapa kau mendahuliku? Kemudian Bilal bertanya-tanya, maksud mendahului Rasul bagaimana? Maksudnya apa? Kok Rasul berkata seperti itu? Bilal berpikir seperti itu. Kemudian Rasul menjawab, aku sampai mendengar tepakan sandalmu di surga. Kemudian Bilal berpikir, aku sesungguhnya tidak pernah melakukan apapun kecuali aku itu menjaga wudhuku. Jadi Bilal itu selalu menjaga wudhunya setiap hari, sehingga ketika kita sholat duhur, nah ketika kita sholat duhur kita itu berwudhu, kemudian ketika sholat duhur selesai, ternyata kita batal, kita kentut. Nah, akhirnya Bilal itu berwudhu lagi sampai dia itu benar-benar suci selama 1 hari full, dia itu benar-benar suci. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, itu merupakan amalan yang sangat bagus. Dan Bilal berpikir, padahal aku tidak pernah melakukan amalan-amalan yang sangat istimewa. Itu hanya amalan yang sedikit, itu hanya amalan yang menurut Bilal itu bukanlah hal yang istimewa. Tapi dengan hal yang sekecil itu, menjaga wudhu kita, nah Bilal itu sudah mendapat kenikmatan dari Allah. Dan Rasulullah itu sampai berkata, mengapa kau mendahuliku ya Bilal?
begitu dahsyatnya bukan keutamaan dari wudhu. Kemudian ahli medis pun bisa menyebutkan bahwa wudhu itu juga sangat bermanfaat kepada kita. Nah, kemudian kalian bisa melihat bahwa terkadang seseorang wanita yang cantik dengan wajah yang mulus itu ketika ditanya, "Mbak, resepnya apa?" Kemudian dia pasti menjawab, "Enggak, aku nggak pakai apa-apa, aku cuma pakai air wudhu." Nah, dia berkata seperti itu, berarti bagaimana maksudnya? Wudhu itu bisa mempercantik diri. Ketika kalian memperbanyak wudhu, malaikat itu banyak yang ada hinggap di tubuh kalian. Bukan hinggap ya. Berarti malaikat itu juga berada di tubuh kalian. Air wudhu itu jangan ketika kalian berwudhu, kemudian ada air wudhu yang masih menempel di tubuh kalian, kalian jangan jangan dicepret. Karena apa? Air wudhu itu mengandung malaikat. Nah, kebaikan-kebaikan itu ada dalam air wudhu. Nah, maka tidak heran ketika orang ditanya, jawabnya seperti itu. Kok bisa glowing banget, kok bisa putih banget, bisa mulus banget? Ya itu karena dia itu menjaga wudhu. Nah, sehingga apa? Tidak cuma di akhirat kita mendapatkan keutamaan dari wudhu, tapi di dunia pun kita bisa merasakan keutamaan dari wudhu. Maka ketika seseorang yang menjaga wudhunya, maka di akhirat niscaya wajahnya itu akan bersinar seperti ini. Nah, teman-teman, mungkin cukup itu vlog saya kali ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian dan pastinya itu bisa menjadi salah satu bukan pedoman, tapi itu bisa salah satu acuan bahwa segitu baiknya wudhu dan alangkah baiknya kita selalu menjaga wudhu kita. Dan sebelum tidur hendaklah kita menjaga wudhu, hendaklah kita berwudhu atau mensucikan diri kita, karena selain mensucikan diri kita itu juga menghindari dari setan-setan yang menggoda kita ketika sedang tidur. Mungkin cukup sekian vlog saya kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Dadah.